Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, warga dilarang mudik oleh pemerintah pada periode 6 hingga 17 Mei mendatang. Beberapa warga akhirnya mengakalinya dengan mudik lebih awal. Seperti di stasiun Pasar Senen Jakarta, peningkatan jumlah penumpang memang belum signifikan. Namun ditemukan beberapa penumpang yang sudah mulai mudik dan akan berada di kampung halaman hingga Hari Raya Lebaran nanti. Namun untuk mengantisipasi lonjakan peningkatan jumlah penumpang, jumlah keberangkatan pun diperbanyak. Hari biasa hanya ada 7 sampai 10 kereta api, namun hari ini diperbanyak menjadi 19 kereta api. Selain mudik lebih awal, sejumlah penumpang juga melakukan perjalanan dinas luar kota dan berkunjung ke keluarga dan akan segera kembali ke ibu kota. Hal berbeda terjadi di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Dibanding pekan lalu, jumlah penumpang yang menuju keluar kota justru menurun. Jika rata-rata penumpang mencapai 1.300 orang per hari, namun pada minggu ini hanya mencapai 900 penumpang. Kita langsung menuju ke Stasiun Senen dan Terminal Pulau Gebang. Sudah ada Revi Kasibarani di Stasiun Senen dan ada Davi Pratama di Pulau Gebang. Kita ke Terminal Pulau Gebang terlebih dahulu. Selamat siang, Davi. Apakah sudah mulai ada calon pemudik yang akan menuju ke kampung halamannya di Terminal Pulau Gebang? Iya, Wilson, Deta, betul sekali memang larangan mudik Lebaran 2021 yang sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah diprediksi akan menyebabkan masyarakat pulang kampung lebih awal, khususnya dari pusat-pusat moda transportasi. Namun tidak demikian yang terjadi di Terminal Pulau Gebang, di mana pagi ini kami menemukan bahwa ada terjadi tren penurunan jumlah penumpang yang ingin berangkat keluar kota, khususnya dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta. Jika pada minggu lalu rata-rata Terminal Pulau Gebang bisa memberangkatkan penumpang dari 1.200 hingga 1.400 penumpang per harinya. Pada minggu ini terjadi penurunan hanya 800 hingga 900 penumpang saja yang diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Dengan berbagai tujuan, yakni di Pulau Sumatera dan juga Jawa. Pulau Sumatera ada Padang Pariaman dan Payakumbuh yang menjadi daerah-daerah favorit. Dan juga di Jawa bagian timur ada Surabaya dan Madura yang menjadi tujuan utama bagi para pemudik atau mereka yang pulang kampung dari Terminal Pulau Gebang. Hal senada juga disampaikan oleh pengelola dari Terminal Terpadu Pulau Gebang yang mengatakan bahwa tren penurunan ini terjadi sejak masa awal Ramadan hingga pada hari ini, di mana terus-menerus penurunan penumpang dan kami hanya melihat hanya beberapa bus saja yang diberangkatkan pada hari ini. Sementara itu, Terminal Pulau Gebang ini juga rencananya nanti akan menjadi satu-satunya terminal yang beroperasi pada saat larangan mudik resmi berlaku pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Dan pihak pengelola Terminal Pulau Gebang juga masih terus menunggu apa saja petunjuk teknis dari Dinas Perhubungan dan pihak terkait screening dari penumpang siapa saja yang diizinkan untuk pulang ke kampung mereka. Dan tidak hanya di Terminal Pulau Gebang, Deta dan Wilson, moda transportasi favorit yang menjadi favorit dari masyarakat untuk pulang kampung ada juga kereta api. Dan akan disampaikan oleh rekan saya Revika Sibarani bagaimana kondisi terkini pemudik yang akan pulang kampung dari stasiun kereta api Senen. Revika, silakan. Ya, terima kasih rekan Davi. Pemirsa, jika di Terminal Pulau Gebang tren jumlah penumpang kian menurun, sedikit berbeda kondisinya pada hari ini jika dibandingkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat tempat saya melaporkan, di mana pantauan kami pada pagi tadi memang situasi di Stasiun Pasar Senen terbilang cukup ramai dibandingkan hari biasanya. Seperti pantauan kami tadi pagi ini, kursi tunggu keberangkatan penumpang ini cukup ramai, bahkan banyaknya penumpang yang mengantri untuk melakukan jenos untuk sebagai persyaratan perjalanan kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen. Hal ini lantaran pihak Stasiun Pasar Senen mengatakan bahwa setiap hari Jumat memang untuk keberangkatan kereta memang selalu ditambahkan dibandingkan hari biasanya. Seperti contohnya pada hari ini ada sebanyak 19 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan, berbeda dengan hari-hari biasanya yang hanya mencapai 7 hingga 10 kereta api saja. Oleh karenanya memang otomatis ini menambahkan jumlah penumpang yang berangkat untuk hari ini di Stasiun Pasar Senen. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Stasiun Pasar Senen, memang dikatakan untuk lonjakan penumpang ini belum berarti begitu jika dibandingkan
pada jelang mudik lebaran pada tahun lalu. Dan memang dapat kami informasikan untuk kebijakan dari stasiun Pasar Senen sendiri, apakah nanti pada periode larangan mudik, yakni pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang, ini seluruh kereta tidak diberangkatkan, ataukah masih ada pengecualian terhadap kereta api untuk jarak dekat seperti wilayah Jabodetabek. Ini masih menunggu informasi satu pintu dari pihak Kepala Humas PT KAI. Namun hingga hari keempat puasa Ramadan saat ini kami dapat informasikan bahwa untuk jumlah penumpang ini masih bersifat normal, dan sebagian besar berdasarkan wawancara kami memang para penumpang ini melakukan perjalanan jarak jauh untuk kebutuhan dinas pekerjaan dan juga kunjungan keluarga, namun tidak menetap, dalam artian beberapa hari ke depan mereka masih akan kembali lagi ke Jakarta. Namun berdasarkan kenyataannya kami masih mendapati adanya sedikitnya penumpang yang memang sudah mulai melakukan perjalanan mudik, di mana mereka tadi mengaku mereka memilih curi start begitu untuk akhirnya melakukan perjalanan mudik dan menetap di kampung halaman hingga hari raya lebaran nanti, karena mereka tahu bahwa pada periode 6 Mei hingga 17 Mei mendatang ini mereka akan dilarang untuk melakukan mudik. Namun sampai saat ini informasi yang kami bisa sampaikan, operasional keberangkatan dari kereta di stasiun Pasar Senen ini masih bersifat normal, dan penjualan tiket ini masih berlangsung seperti biasanya hingga akhir April mendatang. Kembali ke studio, Deta dan Wilson. Baik, terima kasih Revika, dan sebelumnya Davi Pratama melaporkan dari dua tempat keberangkatan yang memang selalu ramai pada saat mudik. Dan